ada, marilah kita mendoakan doa pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja ini, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita lanjutkan doa malaikat Tuhan, puji syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Mari kita siapkan lagu pembuka Mada Bakti 554.
Mari kita awali dengan lagu Mada Bakti 554. Bermadalah kita meluhurkan Tuhan, sorakan haleluya, pujilah martirnya yang gagah perkasa, sorakan haleluya, yang merelakan jiwa dan raga demi imannya yang kudus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus beserta saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari, segenap umat yang ikut dalam pelayanan Ekaristi dari rumah masing-masing melalui live streaming. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Laurentius, seorang diakon dan martir pada abad ketiga, tepatnya pada tahun 258. Laurentius termasuk salah satu dari ketujuh diakon agung yang bekerja membantu Sri Paus di Roma. Oleh Paus Sixtus II, Laurentius ditugaskan mengurus harta kekayaan gereja dan membagi-bagikan derma kepada para fakir miskin di seluruh kota Roma. Ia juga melayani Sri Paus dalam setiap upacara keagamaan. Ketika Sri Paus Sixtus II ditangkap oleh serdadu-serdadu Romawi, Laurentius bertekad menemani dia sampai kematiannya. Kepada Paus, Laurentius berkata, "Aku akan menyertaimu kemana saja engkau pergi. Tidaklah pantas seorang imam agung Kristus pergi tanpa didampingi diakonnya." Sixtus terharu mendengar kata-kata Laurentius itu. Lalu ia berkata, "Janganlah sedih dan menangis anakku. Aku tidak sendirian. Kristus menyertai aku dan engkau 3 hari lagi engkau akan mengikuti aku ke dalam kemuliaan surgawi." Ramalan Paus Sixtus itu ternyata benar-benar terjadi. Prefek kota Roma yang tahu bahwa gereja mempunyai sejumlah besar kekayaan mendapat laporan bahwa Laurentiuslah yang mengurus semua kekayaan itu. Karena itu Laurentius dihadapkan kepada penguasa Romawi itu. Laurentius dibujuk agar secepatnya menyerahkan semua harta kekayaan gereja kepada penguasa Roma. Dengan tenang Laurentius menjawab, "Baiklah, aku akan menyerahkan kepada Tuhan. Dalam waktu 3 hari akan kuserahkan semua kekayaan ini kepadamu." Laurentius kembali ke kediamannya. Ia mengumpulkan orang-orang miskin dan membagi-bagikan kekayaan gereja kepada penguasa Romawi. Dan sikap tindakan Laurentius dianggap mengolok-olok pemimpin Romawi, sehingga ia dengan hidup-hidup dipenggal dan dibakar. Itulah kisah Laurentius. Banyak orang berdoa kepada Laurentius untuk mohon pertolongan, perlindungan dari berbagai macam mara bahaya dan berbagai macam tindakan-tindakan yang kejam, dan mereka yang berdoa banyak tertolong atau dikuatkan serta dilindungi. Mari saudara-saudara kita mohon rahmat, perlindungan, pertolongan Santo Laurentius dalam seluruh kehidupan kita, terutama dalam tugas-tugas berat yang seringkali diemban dalam kehidupan ini. Kita mohon belas kasihan pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil orang yang berdosa. Kasihanilah kami umat-Mu.
Kau serahkan hidupmu supaya kami dapat hidup. Kasihanilah kami umat-Mu. Engkau menang atas kematian dan dosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan doa-doa kita untuk arwah orang beriman dan semua saudara-saudari kita yang butuh doa daripada kita. Allah Bapa cahaya abadi yang cemerlang, karena cinta kasih yang berapi-api, Santo Laurentius menjadi pelayan-Mu yang setia dan martir-Mu yang mulia. Semoga kami mengasihani yang dikasihinya dan melaksanakan yang diajarkannya. Bapa di surga, kami bawa semua saudara kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Bapak Paulus Pasangkanan 8 hari yang lalu, Oma Nio Choking 99 hari yang lalu, serta segenap umat-Mu yang telah menghadap Dikau. Terimalah mereka, ampunilah segala dosa dan kesalahannya. Semoga umat-Mu yang beristirahat dalam Dikau dapat sungguh mengalami ketenangan dan damai dalam istirahatnya, dan Engkau senantiasa menjaga, melindungi mereka. Semoga kelak mereka boleh menikmati sukacita abadi berkat belas kasihan dan kerahiman-Mu, sehingga mereka menikmati kebahagiaan kekal bersama dengan para kudus-Mu dalam kerajaan-Mu yang penuh kebahagiaan. Berkatilah dan dampingilah keluarga, berikanlah penghiburan dan rahmat-Mu, supaya mereka juga tetap setia, tabah, senantiasa mengharapkan belas kasihan dan mengandalkan Dikau dalam setiap peristiwa kehidupan ini. Kami bawa juga semua saudara-saudari kami yang mengalami berbagai macam sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Opa Daniel BTKK, Ibu Teresia LC, Bapak Yusuf Sapa yang masih dirawat di rumah sakit Stella Maris. Dampingilah dan hiburkanlah saudara-saudari kami yang sakit, kuatkanlah pula keluarga, supaya dalam segalanya mereka senantiasa saling menguatkan dan senantiasa memohon belas kasihan, berkat dan pertolongan daripada-Mu. Dan Engkau selalu menjaga umat-Mu di mana saja kami berada. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudara kita duduk membuka hati mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula. Sebaliknya, orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia murah hati, orang miskin diberinya derma, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, dia jugalah yang akan menyediakan benih bagi kamu. Dialah yang akan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Referen, orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Orang jujur tidak pernah goyah, ia akan dikenang selama-lamanya. Referen, orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia tidak takut kepada kabar buruk, hatinya tabah, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia mengalahkan para lawannya. Referen, orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Referen, orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang hidup. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jikalau ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayan-pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula. Sebaliknya, orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Saudara-saudari, Santo Paulus menulis nasihat yang indah kepada umat di Korintus dan juga kepada semua umat beriman Kristiani, supaya selama kita diberi kesempatan untuk hidup, kita mesti menabur, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Semakin banyak perbuatan baik yang kita berikan atau kita lakukan, semakin berarti, berharga hidup kita. Begitu juga sebaliknya, semakin kurang atau tidak ada perbuatan baik yang kita lakukan atau amalan kasih kita,
itu tidak ada, maka hidup kita juga semakin kurang berarti atau tidak bermakna sama sekali. Maka itulah juga yang ditunjukkan oleh diakon dan martir Santo Laurentius. Sepanjang hidupnya dia hanya mau mengabdi kepada Yesus, dan pengabdian kepada Yesus dia berikan secara total, bukan setengah-setengah, tetapi itu dengan sepenuh hati. Dia mau bahkan rela menjadi korban demi perbuatan baik dan kebenaran. Itulah yang ditunjukkan ketika penguasa Romawi pada abad ketiga sedang memimpin di Roma dan menuntut gereja. Dalam hal ini Santo Laurentius menyerahkan seluruh harta gereja karena dia pemegang seluruh harta gereja yang dikuasakan kepadanya. Dan Santo Laurentius mengatakan, baik, saya akan mengumpulkan seluruh harta gereja dan menyerahkan kepada Tuhan. Dan dalam 3 hari terkumpullah orang-orang miskin, janda-janda, orang-orang yatim piatu, orang-orang yang susah, itu dikumpulkan dan dihadapkan pada kaisar waktu itu. Dan kaisar begitu marah karena merasa diolok-olok atau dihinakan oleh Laurentius diakon ini. Dan kemudian ia dijatuhi hukuman mati, dipenggal dan dibakar hidup-hidup. Itulah buah-buah yang dialami oleh Santo Laurentius. Tetapi apakah Santo Laurentius menjadi sangat takut dan menderita? Ternyata tidak. Justru dalam ancaman, dalam derita, salib yang dihadapi, hatinya semakin mengalami sukacita dan damai. Itulah kontradiksi salib. Semakin banyak kita berkorban demi kebenaran dan kebaikan, semakin besar pula itu resiko untuk menderita secara duniawi. Tetapi kegembiraan, sukacita, damai dan ketenangan semakin besar pula dialami dalam kehidupan kita secara rohani. Itulah yang dialami oleh Santo Laurentius sehingga ia berani melaksanakan tugasnya dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab. Yesus mengatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun kelak pelayanku akan berada. Maka kalau kita mengalami derita karena salib Kristus, karena mengikuti Dia, tetapi ingat bahwa di mana Yesus berada, kita juga akan berada. Dalam kemuliaannya, kita pun juga diikut sertakan dalam kemuliaan Yesus. Itulah buah-buah daripada iman, pengorbanan dan cinta yang kadang menuntut banyak risiko, derita ataupun juga pengorbanan yang berbuah pada kemuliaan, pada sukacita dan keselamatan. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Madabakti 232. Ku susun jari di altarmu. Ku susun jari Di altarmu, doa puji persembahanku. Tuhan penghiburku, Ku percaya selalu, ku bawa hatiku bagimu, lambang cinta bukti baktiku. segala milikku serahkan, suka dan dukaku sertakan di dalam kurbanmu yang tiada celah, agar kau kuduskan diriku. Semoga pantas jadi putramu. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan
kerajaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa penyelamat umat manusia, sudilah menerima persembahan yang kami hunjukkan dengan riang gembira pada pesta Santo Laurentius, diakon dan martirmu. Semoga karenanya kami memperoleh bantuan untuk mencapai keselamatan jiwa raga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 5. Tuhan bersamamu. Dan bersama Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab darah martirmu, Santo Laurentius, yang ditumpahkan demi namamu, telah menjadikan dia menyerupai Kristus dan menampakkan kejayaan rahmatmu. Meskipun lemah, ia telah engkau kuatkan. Meskipun rapuh, ia telah engkau jiwai. Sehingga ia berani menjadi saksimu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka kami selalu meluhurkan dikau dan tak henti-hentinya memuliakan namamu bersama seluruh laskar surgawi yang dengan penuh sukacita berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. terpujilah engkau di surga. Doa syukur agung 5. Sungguh kuduslah engkau ya Allah. Sejak awal mula engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umatmu ini dan curahkanlah kuasa rohmu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah putramu yang terkasih dan dalam dia engkau mengangkat kami menjadi anak-anakmu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati engkau, engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus putramu satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjianmu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Yesus menyadari bahwa ia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus putramu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan,
kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semua karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehat sejiwa dengan Bapa Suci Paus Fransiskus dan Bapa Uskup kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita, kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, Datanglah kerajaan-Mu. jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku
terpisah daripadamu. Amin. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, pada pesta Santo Laurentius ini kami menyatakan bukti pengabdian sejati dan telah Kau puaskan dengan anugerah-Mu. Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami semakin menikmati penyelamatan-Mu. Juga karena berkat doa-doa dari Santo Laurentius. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Mada Bakti 559. Tinggal padaku Yesus Tuhanku. Tinggal padaku Yesus Tuhanku.